Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Dan kali ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana sih memulai kerja freelance untuk khususnya sebagai desain ilustrator. Contohnya gue. Nah, gue akan kasih tahu ke kalian gimana gue memulai semuanya, ya. Tapi ini beda-beda, pengalaman orang beda-beda. Ya, siapa tahu ini bisa jadi gambaran kalian, acuan kalian salah satunya untuk kalian memulai atau terjun di dunia desain ilustrator sebagai freelancer. Nah, kalau kerja mah gampang ya. Maksudnya kerja di selain freelancer tuh kayak kalian ngelamar kerja kan gampang tuh, tinggal ngelamar kerja, tinggal kasih portofolio dan lain-lain, sebenarnya sama. Perbedaannya apa? Ini gue kasih tahu kalian. Kita mulai ya. Oke. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan nama gue Henry. Seperti biasa gue sering banget nge-share beberapa desain di YouTube gue, entah itu di media sosial gue lainnya. Entah Instagram, TikTok, dan Facebook. Kalian lihat sendiri ilustrator. Banyak ilustrator dibandingkan UX UI. UX UI itu apa? Itu membuat desain website atau aplikasi, itu jasa desain ya, banyak sebenarnya, dan gue salah satunya seorang desainer UX UI dan ilustrator, tapi gue lebih akhir-akhir lebih banyak job ke ilustrator, dan lebih simpel aja. Oke. Nah, kalau kalian yang mau kerja sebagai freelance ilustrator itu dimulai dari mana sih, Hen? Oke, jadi awal-awal kalian harus paham dulu ya. Kalian harus benar-benar bisa punya skillnya dulu, kemampuannya dulu untuk membuat suatu karakter ilustrator berjenis vektor. Dan ilustrator itu banyak jenisnya, guys ya. Contohnya kalian bisa jual, contohnya nih, bukan jual lah, maksudnya contohnya kayak ilustrator menjadi pembuat anime, manhwa, komik ya. Itu ada satu. Yang kedua, ada sebagai freelance pembuatan anime buat di YouTube, kalian bikin tutorial dan lain-lain, itu juga bisa. Dan yang ketiga, kalian juga bisa bikin jenis ilustrator yang dimana kalian bisa jual di microstock ya, untuk keperluan dan kebutuhan. Biasanya kalau kalian ngelihat plang atau website aplikasi ya, kalian lihat kan selalu ada animasi ya, itu disebut ilustrator. Nah, itu biasanya mereka bisa buat sendiri dari pihak mereka atau mereka cari beli di website atau microstock yang tersedia. Jadi orang-orang seperti kita menjual karya kita di sebuah website, dan nanti mereka yang butuhkan tinggal cari di dalamnya, tinggal mereka beli dan kita dapat duit pasif income di dalamnya. Itu salah satunya ya. Nah, kalian juga bisa dimulai dari situ ya, kalian bikin buat ya, buat terus dan kumpulin portofolio yang banyak dan yang bagus. Oke. Dari sini portofolio penting karena orang-orang akan tahu apa yang udah kalian kerjakan, apa yang kalian bisa, style kalian seperti apa, apakah cocok buat mereka atau enggak. Nah, portofolio itu kalian bisa share di media sosial kalian. Contohnya kalian bikin IG ya. Jadi semua hal, entah itu bisnis, entah itu eh, jual jasa online atau jual jasa langsung, itu semuanya harus kenal dulu. Kenal dalam artian gini, kalau kalian mau benerin motor kalian, berarti kalian harus tahu bengkelnya di mana dan bagus enggak nih bengkelnya. Ya, kalau yang resmi udah tahu, namanya udah besar ya kan, resmi. Berarti harus tahu dulu. Pertama, kita kebalik. Sekarang posisinya kalian orang yang buka bengkel tersebut. Nah, jadi kalian yang buka bengkel tersebut, apa yang kalian lakukan biar kalian dikenal orang-orang dan orang-orang percaya buat benerin motornya ke kalian. Seperti itu. Berarti harus tahu dong, oh ini kaliannya tukang bengkel ini, oh dia udah pernah benerin ini, udah pernah benerin itu, ya kan. Terus ada portofolionya. Portofolio itu kayak background skill dia, apa yang ada di dalam toko mereka. Toko itu, kalian tahu kan, toko bengkel itu bisa diibaratkan media sosial kalian. Contohnya seperti website boleh, tapi kebanyakan Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook. Tapi rata-rata sih Instagram harus wajib punya untuk kalian yang mau benar-benar bisa eh, kerja sebagai desain ilustrator freelance. Itu wajib banget. Nah, jadi Instagram kalian tuh contohnya kayak sebuah toko, kalian ngebentuk tuh toko itu, rapiin serapi mungkin, semengerti mungkin, biar customer, klien kalian tahu, oh ini toko ini nih, toko ini. Nah, jangan bilang sekalian nge-share ilustrator lama-lama jadi online shop ya. Jadi kalian bakalan bingung sendiri. Kalian aja bingung gimana mereka yang mau pakai jasa kalian. Share portofolio kalian yang banyak sampai kalian dikenal sama
orang-orang yang memerlukan jasa kalian, ya. Gabung ke grup di Telegram juga ada, di Facebook juga ada, di media sosial. Gabung ke grup desain ilustratornya. Nanti di situ biasanya mereka nge-share kayak pekerjaan, nge-share tentang update terbaru tentang Illustrator. Kalian juga bisa tahu, oh website ini bisa nge-share portofolio yang mana nanti kita bisa dapetin pekerjaan. Biasanya begitu gitu guys. Jadi kita nge-share dan mereka nanti nanya-nanya untuk klien, dan secara deal nanti kalian bakal dipekerjakan oleh mereka. Dimulai dari situ. Jadi dari sini kemudian kalian bisa mengerti barisannya harus apa. Berarti barisan diri harus benar-benar paham sama desain ilustrator, belajar, eh, beli kelas nggak apa-apa, cari kelas di YouTube juga banyak. Kalau kalian mau yang gratisan silakan, pokoknya pelajaran semuanya udah bisa, udah paham, udah jago. Yang kedua, kalian bikin portofolio kalian sendiri, bikin karya kalian sendiri. Yang pertama bisa jual di microstock, atau bisa juga kalian share di media sosial kalian atau di website-website yang menyediakan sebuah kerja freelance yang nantinya kalau klien cocok sama kayak karya kalian, portofolio kalian, mereka akan menghubungi kalian itu. Dan yang ketiga, kalian masuk grup dan coba kalian berbaur sama mereka, apa yang kurang dari karya kalian, terus gimana caranya mencari pekerjaan. Ibaratnya siapa tahu mereka ada sebuah project yang nggak ke handle gitu. Enak loh kalau kita ke teman-teman ya kan bilang, wah si ini jago ini nih bikin ini, si ini jago ini, udah kita suruh mereka aja ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tuh nggak akan terlalu puyeng banget mikirin kayak harus cari di mana. Selama mereka udah tahu kalian, style kalian, karakter kalian, mereka bakalan gampang buat menghubungi kalian, kerja kalian. Kalau kalian tanya susah apa enggak, ya susah. Karena baru mulai dari nol. Ya, tapi pasti berhasil nggak? Berhasil, yang penting konsisten. Tuh. Oke? Dari situ kalian paham. Nah, tetap update terus, pelajari dan cari microstock atau marketplace yang menyediakan wadah-wadah untuk kita sebagai desain ilustrator menjual. Dan sekarang pun kalau kalian tanya gue sedang ngapain ya, gue bisa bikin tutorial cara ngajarin ke kalian desain ilustrator ya. Terus gue juga bisa jual-jual karya gue di microstock, dan gue juga bisa share portofolio gue di website media dan lain-lain yang bisa mendapatkan klien. Pokoknya intinya biar mereka semua tahu tentang gua, tentang branding gua, portofolio gua. Gimana caranya? Pokoknya kalian harus tahu. Itu tawarin ke teman-teman kalian yang membutuhkan desain ilustrasi. Banyak kok yang butuh desain ilustrasi. Contohnya kayak bikin banner. Banner itu kan butuh dong kayak gambar, nggak mungkin kayak tulisan doang. Ada yang tulisan doang, tapi zaman sekarang lebih menarik ada kayak gambaran animasinya. Kan lebih fresh, lebih dilihatnya enak. Kalian tawarin, bisa kalian kayak tawarin mereka kayak gratis dulu, tapi syaratnya harus nge-share di media sosial mereka, atau nanti eh, kalian bilang ke mereka bisa minta promoin sebagai imbalan kalian bikinin mereka gratis. Itu bisa juga dimulai. Intinya kalian bikin dulu, gimana caranya pandangan orang ke kalian tuh kayak, wow, kalau lu pengen bikin ilustrasi bagusnya di sini ya, enak nih. Bagus buatnya, dan bener-bener sesuai sama keinginan permintaan kita ya. Jadi nggak asal-asalan. Nah, nanti kalian jadi mulut ke mulut, jadi nyebar ya kan. Daripada kalian nunggu bola, mending kalian jemput bola. Kalau gue tipe itu, gue tipe yang kedua, menunggu bola dan menjemput bola. Karena kita semua bermulai dari nol. Kalau kita emang udah punya backingan, udah punya kayak ya keluarga kalian terpandang, terkenal ya, mungkin itu kalian nggak perlu susah-susah payah ya. Tapi kalau kita mulai dari nol ya nggak bisa seperti mereka lah. Ibaratnya nggak apa-apa, nikmatnya mulai dari nol begitu, prosesnya tuh enak. Kan tiba-tiba langsung ke puncak kayaknya kurang berkesan, nggak ada kenangan yang bisa kita inget. Wah, gue waktu itu pernah kayak dia nih, kayak gini 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 gini. Wah, bakal seru. Ya, gue harap kalian ngerti dan paham apa yang gue kasih tahu ke kalian memulai dari freelance ya. Cari benar-benar informasi tentang desain ilustrator di YouTube juga banyak. Di gue juga kadang ngajarin kalian cara bikin desain ilustrator, terus jualnya kemana, cara ngasilin duitnya di mana, ya, update skill gimana, semua udah ada di playlist YouTube. Kalian bisa cek ya. Dimulai dari nol, pelajari semuanya, atau bisa tanya-tanya DM IG gue atau di kolom komentar video ini. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.